untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu biasa ke-25, kita akan mendengarkan bacaan pertama yang diambil dari kitab Kebijaksanaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama, inti yang ditekankan dari kitab Kebijaksanaan ialah kebenaran sejati akan selalu ditentang oleh kejahatan, tetapi dengan keyakinan iman, kebenaran yang ditentang oleh kejahatan akan ditolong oleh Yesus, karena Yesus akan membela orang benar. Dalam bacaan kedua yang dilukiskan oleh Rasul Yakobus, inti yang ditekankan oleh Rasul Yakobus yaitu Yakobus menegur perilaku iri hati, ambisi, egois, dan konflik antara manusia yang berasal dari keinginan dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Rasul Yakobus mengajak kita untuk mengandalkan kebijaksanaan Tuhan yang menghasilkan perdamaian, kebenaran sejati, dan terus memperbaiki motivasi diri agar sikap iri hati, ambisi, egois, dan konflik antar sesama kita mampu kita hindarkan, mampu kita minimalisir dalam kehidupan kita. Dalam bacaan pertama dan kedua menjadi pengantar bagi kita semua untuk memasuki misteri iman yang ditekankan oleh bacaan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa ke-25 yaitu berasal dari Injil Markus. Dalam Injil Markus yang ditekankan dalam bacaan Injil Markus ialah sikap para murid yang menganggap dirinya nomor satu, yang menganggap dirinya lebih unggul daripada murid-murid lain. Dalam bacaan Injil ini, Yesus memperlihatkan, Yesus melukiskan bahwa orang yang pertama seringkali tidak menjadi yang terdahulu atau seringkali menjadi orang yang terbelakang. Mengapa demikian? Karena dalam Injil Markus, Yesus menekankan bahwa jika ingin menjadi orang pertama, ia harus siap untuk melayani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita untuk diajarkan melayani, betapa kesulitan dalam diri kita untuk mampu melayani sesama kita dengan sikap kerendahan hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang ditekankan dalam Injil hari ini yaitu sikap kerendahan hati. Dalam dunia dewasa ini, kita seringkali sulit menanamkan sikap rendah hati. Sikap rendah hati itu juga dinyatakan bagaimana kita mampu menolong sesama kita, mampu membela sesama kita, mampu mengungkapkan hal yang benar dari sesama kita, dan mampu menunjukkan bagaimana hal-hal yang buruk, hal-hal yang berlawanan dengan apa yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, gambaran tentang Yesus yang menyambut seorang anak kecil
yang menyambut anak kecil dan memeluknya. Ini menggambarkan bagaimana Yesus ingin mengajak kita sebagai umatnya untuk mampu, untuk melihat, untuk menanamkan sikap seperti seorang anak kecil. Apa maksudnya dari menanamkan sikap atau membangun karakter seperti anak kecil? Hal yang ingin ditekankan Yesus ialah kita mampu menjadi polos, kita mampu menekan sikap ambisi, sikap iri hati, sikap egois dalam diri kita. Dengan menggambarkan sikap seorang anak kecil, kita diajarkan polos yang pada akhirnya mampu membangun lingkungan di sekitar kita. Membangun itu seperti kita mau melayani tanpa harus menerima balas jasa. Kita mau menolong sesama kita tanpa kita dipuji oleh sesama kita. Kita mau membalas setiap perbuatan dari orang-orang di sekitar kita tanpa orang-orang di sekitar kita tahu sikap dan balasan yang kita lakukan untuk sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, oleh karenanya bacaan yang diungkapkan, yang kita resapi dalam Minggu Biasa ke-25 ini ialah sikap keterbukaan di dalam diri kita. Keterbukaan di mana kita mau menerima setiap kritik, mau menerima setiap saran yang diberikan sama kita, agar sikap egois dalam diri kita yang berupa sikap iri hati, sikap ambisi, dan sikap hal-hal negatif lainnya mampu kita minimalisir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, coba kita bertanya di dalam diri kita sendiri, sejauh mana saya meresapi pesan Yesus pada Minggu Biasa ke-25 ini. Maukah kita mengurangi sikap-sikap negatif diri kita dan mau membangun sikap nilai-nilai positif kepada sesama kita? Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan pada Minggu Biasa ke-25 ini semakin kita resapi, sehingga kita sebagai pengikut Yesus Kristus mampu menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Tuhan memberkati.